Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi textbook EPS Topik bab 36 Samsip Yukwa yang berjudul Danconghan Musebi Jowa Boyoyo. Danconghan dari kata danconghada yang artinya rapih. Mendapat partikel nien di sini yang artinya yang. Musebi, museb itu artinya penampilan. I di sini sebagai partikel penanda subjek. Jowa Boyoyo dari kata cota yang artinya baik atau bagus. Mendapat imbuhan rumus atau tata bahasa Aohe Boyoyo yang artinya kelihatan atau terlihat. Jadi danconghan musebi Jowa Boyoyo kita artikan dari penanda subjek. Ini penampilan yang rapi, langsung dari belakang, terlihat atau kelihatan baik. Haksep Mokpyo, ya, target pembelajaran atau latihan pada bab kali ini yaitu tentang Bukjang Sulmyong Hagi. Bukjang itu pakaian, Sulmyong Hagi itu menjelaskan. Jadi menjelaskan tentang pakaian dan Cunggo Hagi yang artinya menganjurkan. Untuk Munbob tata bahasa kita akan mempelajari tentang Aohe Buida yang artinya terlihat dan G itu dengan atau secara. Untuk Ohui kosakata yang pertama kita akan membahas atau mempelajari tentang Bokjang yaitu pakaian dan Tedo yang artinya sikap. Jongbu informasi Munhua budayanya. Di sini ada tentang Jagob Yonjange Bokjang. Jagob pekerjaan, Yonjang itu tempat kerja, nya Bokjang. Bokjang itu pakaian. Jadi pakaiannya di tempat kerja. Baik, kita langsung masuk ke Tehwail percakapan 1. Di sini ada percakapan antara Tuan, Lian, dan Banjang. Banjang itu artinya mandor ya. Listening silahkan nanti didengarkan sendiri di track 112 audio saya bagikan di kolom deskripsi. Baik, langsung kita mulai. Tuan, Lian si se Jacob boki jal aulineo. Lian si Mas Rian se Jacob bok. Se itu baru, Jacob bok itu baju kerja. I ini sebagai partikel penanda subjek. Cal itu dengan baik. Auli neo, aulida itu artinya serasi atau cocok. Neo ini artinya wah. Jadi diartikan dari sini ya. Mas Rian, si Jacob bogi baju barumu cal aulin neo. Sangat serasi atau wah sangat serasi. Kemudian Rian ya merespon ke Reo. 저는 치포를 목까지 올려야 해서 좀 불편한데. 그래요? Benarkah atau begitukah? saya cipo를 목까지. Cipo itu resleting. Relasi sebagai partikel penanda objek. 목까지, muk itu leher. kaji itu sampai. 올려야 해서 dari kata 올리다 yang artinya menaikkan. Mendapat tambahan rumus aoheya he yang artinya harus diimbuhi lagi dengan partikel so yang artinya karena. Cum itu agak atau sedikit, bulpion hande, bulpion hada artinya tidak nyaman. Jadi benarkah diartikan di sini ya, saya karena harus menaikkan resleting sampai leher ya, itu agak tidak nyaman. Atau bisa juga kita artikan langsung dari belakang ya. Saya agak tidak nyaman karena harus menaikkan resletingnya sampai leher. Nanti ini koma. Tuan Shi는 괜찮아요. Tuan Shi, Mas Tuan. 괜찮아요. 괜찮다 itu tidak apa-apa. Nah, di sini ada tanda tanya, bisa kita artikan apakah. Jadi kalau Mas Tuan, apakah tidak apa-apa? Kemudian Mas Tuan mengatakan 좀 그러기는 한데 이렇게 해야 작업할 때 안전하니까요. 좀 그렇기는 한데 ya, 좀 itu agak 그렇기는 한데 그렇다 artinya begitu ya. Nanti di sini koma. Jadi agak begitu ya. Memang begitu. Tetapi nanti ini tetapi atau koma. Jadi 좀 그렇기는 한데 itu bisa diartikan memang agak begitu. Tetapi ya
Jadi di sini punya arti atau istilahnya itu pembicara itu punya pendapat lain meskipun ia menyetujui pendapat lawan bicara. Ya. Memang agak begitu atau memang begitu sih, tetapi iroke hea Jacob halte anjon hani kayo. Iroke seperti ini, hea ya ini harus Jacob halte Jacob hada itu bekerja. Real T di sini rumus atau tata bahasa yang artinya ketika. Anjon hanikayo, anjon hada itu artinya aman atau keamanan nikah karena. Jadi memang agak begitu, tetapi dari sini ketika bekerja harus seperti ini karena keamanan. Atau bisa kita juga artikan dari belakang. Memang agak begitu, tetapi karena keamanan ketika harus bekerja harus seperti ini. Kemudian ya setelah Tuan sama Rian itu berdialog, kemudian Banjang mengatakan, Tuan si mari majayo. Tuan si mas Tuan mari mal perkataan majayo mata benar. Perkataannya saudara Tuan itu benar. Keriku lalu Jigem du saram dan Chonghan musebi joa boyoyo. Jigem sekarang du saram du dua saram orang. Ya, sekarang dua orang, ya maksudnya kalian berdua ya, Rian sama Tuan, atau kalian berdua. Sekarang kalian berdua dan Chonghan musebi joa boyoyo dan Chonghan ya sesuai dengan judul tadi. Dan Chonghan musebi joa boyoyo itu penampilan yang rapih, terlihat baik atau bagus. 저음이라 좀 불편하겠지만 익숙해지면 괜찮을 거예요. 저음 itu pertama kali, ira atau ra itu karena, cum agak 불편하겠지만, 불편하다 itu tidak nyaman, get itu pastinya ya, jiman itu tetapi ya. 익숙해지면, 익숙하다 itu artinya terbiasa. Mendapat imbuhan a o he jida yang artinya menjadi ya. Myon itu kalau atau jika, gwen channel goyeo, gwen canta itu tidak apa-apa. Real goye itu akan. Ya, jadi karena pertama kali itu pastinya agak tidak nyaman, tetapi ya langsung dari belakang akan tidak apa-apa jika menjadi terbiasa atau jika telah menjadi kebiasaan. Ya. Maksudnya kalau kita agak pertama kali memakai baju seperti tadi ya, menaikkan sampai resleting itu memang agak tidak nyaman, tetapi akan tidak apa-apa jika telah menjadi kebiasaan. Baik, kurang lebih artinya seperti itu. Untuk kosakata di sini ada bulpion hada yang artinya tidak nyaman, ada Jacob hada yang artinya bekerja, kemudian ada iksuk hada yang artinya terbiasa. Ohiil kosakata 1 pada bab 36 ini ada tentang bukjang. Bukjang itu pakaian ya. Di sini ada jakobok itu baju kerja, uniform itu seragam, kemudian ada dancung hada itu sopan atau rapih ya. Kalkem hada itu rapih atau bersih ya. Dancurel jam geda, dancu itu kancing, jam geda itu mengancingkan ya, mengancingkan baju ya. Dancurel pulda itu melepas kancing. Kemudian ada ciporel ulida, cipo itu resleting, ulida itu menaikkan. Kemudian ada ciporel nerida, cipo resleting, nerida menurunkan. Kemudian ada nektairel meda, nektai itu dasi, meda itu bisa ditekan memakai ya, memakai untuk dasi. Kemudian nektairel pulda, nektai itu dasi, pulda itu melepas dasi. Itu untuk kosakatanya tentang pakaian di tempat kerja, silahkan dihafalkan. Kita lanjut ke munbob il tata bahasa yang pertama, yaitu di sini tentang aoheboida ya. Ini artinya terlihat atau kelihatan ya. Sini keterangan bawahnya. Yongyongsai bujo oton desange dehe jimjak hagona pandan hamel natanenda. Jadi menempel atau ditempelkan pada kata sifat ya. Jadi aohebuida ini menempel hanya pada kata sifat.
menunjukkan penilaian atau dugaan tentang suatu objek. Ya, ini menempel pada kata sifat, menunjukkan penilaian atau dugaan tentang suatu objek yang bisa kita artikan kalau dalam bahasa Indonesia terlihat atau kelihatan. Ya, jadi cara penggunaannya ya pada rumus ini yaitu kata sifat itu terlebih dahulu dirubah ke bentuk informal ya. Bentuk informal itu AOHE, kemudian diimbuhi buida. Ya, saya ulangi, kata sifat terlebih dahulu kita rubah ke bentuk informal ya. Bentuk informal itu perubahan ya, diimbuhi a, o dan he. Kemudian diimbuhi buida. Contohnya di sini ya. Kita langsung ke contoh kalimat. Ada percakapan Mori calasoyo kalkemhe boyoyo. Mori ya, kepala atau rambut. Calasoyo dari kata carda yang artinya memotong. Sang setelah ini tanda tanya apakah. Jadi apakah sudah memotong rambut? Kalkemhe boyoyo dari kata kalkemhada yang artinya rapih ya. Kalkemhada jika kita rubah ke dalam bentuk kalimat informal diganti hadanya ini menjadi he. Jadi kalkemhe boyoyo ya, artinya he boyo itu terlihat rapi. Apakah sudah memotong rambut? Kelihatan atau terlihat rapi. Kemudian dijawab goreyo, benarkah? Kamsahamnida, terima kasih. Ya, jadi dari kata kalkemhada, kata sifat ini dirubah ke bentuk informal ditambahi buida atau boyoyo jika dalam bentuk informal. Kemudian contoh yang kedua, com bulpione buinende kwincanayo, com agak bulpion he. Bulpion hada yang artinya tidak nyaman. Ya, dirubah ke kalimat informal menjadi he, bulpione ditambahi buida ya yang artinya terlihat atau kelihatan. Nanti di sini koma. Terlihat agak tidak nyaman, koma. Kwincanayo tidak apa-apa atau apakah tidak apa-apa? Unicap nektairal puro ya kesoyo. Nektaidasi puro yang artinya pulda melepas ya kesoyo harus atau pastinya harus. Jadi pastinya harus, sepertinya harus melepas dasi. Ya, jadi ini di kata sifat bulpion hada tidak nyaman diganti dengan bulpion he buida yang artinya terlihat atau kelihatan. Kemudian untuk contoh terakhir di sini ada Tuan Shi Gibuni Chua Boyoyo. Tuan Shi mas Tuan Gibuni, gibun perasaan, Chua Boyo dari kata cota yang artinya bagus. Cota itu dirubah ke kalimat informal menjadi coa, diimbuhi boyoyo atau buida ya. Jadi artinya mas Tuan perasaannya terlihat bagus, baik. Kemudian dijawab sama Mas Tuan, nih goyang iso gajuk dari Wasoyo. Ya, goyang iso dari kampung halaman, gajuk del para keluarga Wasoyo karena datang. Jadi iya, karena para keluarganya datang dari kampung halaman. Baik, itu untuk munbab ya, munbab il tentang aohe buida. Silahkan dipelajari kembali dan dihafalkan tata bahasa atau rumusnya. Yonsep il latihan 1, di sini kalimat perintahnya gerimel buku almajen maral yongyol haseo. Grim itu gambar buku kuda, lihat ku. Dan almajen, almat itu tepat atau benar. En ini yang, marel, mal itu perkataan, yongyol haseo, yongyol hada itu menghubungkan seo artinya lah. Jadi lihat gambar dan hubungkanlah perkataan yang tepat. Jadi di sini ada 5 gambar ya. Ini ada yang di ohwiil tadi. Kita disuruh menghubungkan dengan perkataan atau kosakata yang tepat. Ini kosakata yang di sebelahnya. Ya, ini gampang ya, mudah ya. Yang penting kita hafal, kita bisa mencocokkan dengan benar. Kemudian kalimat perintah yang kedua, di sini ada ao heboidaral sayong heso tehwaral wansong haseo. Heboida ini rumus atau tata bahasa yang artinya terlihat ya.
Sayong heso, sayong hada menggunakan so dengan tehwa, percakapan atau dialog. Wansong hase, wansong hada itu artinya melengkapi ya. Jadi lengkapilah percakapan dengan menggunakan bentuk ao, he, buida yang artinya terlihat tadi. Ya, di sini ada 3 percakapan atau 3 dialog, tehwa. Kita disuruh membaca, kita artikan, kemudian kita rubah ya, kita masukkan atau kita rubah kosakata yang di sini menjadi bentuk terlihat ya, dengan menggunakan bentuk terlihat ya. Rumus saya sudah jelaskan tadi ya. Jadi misalnya di sini dab hada ya, ini artinya sesak. Dab hada ini nanti kita rubah ke bentuk informal kemudian diimbui buida atau buyoyo. Seperti itu ya. Silakan dikerjakan.